Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Barengan sama aku lagi, Laras Tahira ya. Yang bakal nemenin kamu di beberapa platform pastinya. Jadi kalau sekarang kamu lagi nontonnya di YouTube. Nah, kamu bisa nonton juga tuh di Instagram, Twitter, website. Pokoknya semuanya sama di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Okezone, di inews.id, di Sindonews juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini kita akan ngobrolin seputaran musik ya, Country Coordinator. Pernah denger gak? Jadi ada nih yang namanya country coordinator di dunia musik. Jadi kita bakal cari tahu nih kira-kira job desk dari country coordinator nih apa sih? Jadi udah hadir nih narasumber kita. Beliau ini adalah seorang senior country coordinator. Susah ya ngomongnya ya. Ada Andi Arya Dwi Putra. Harusnya gitu dong kalau podcast. Biar seru. Jadi sebenarnya waktu itu tuh gue udah pernah kenal sama Andi 2021 kali ya? Sebelum lagi. 2020? 2019, 2018. Kok gue bisa nggak inget ya? Iya. Nggak, karena kan mungkin waktu itu kita kenal di event musik, jadi kayak berisik, nggak kedengeran gitu kan. Jadi apa kabar nih setelah bertahun-tahun kita nggak ketemu? Sehat, alhamdulillah. Udah punya satu anak. Udah lama banget ya kayaknya nggak ketemu ya. Udah tiba-tiba udah punya satu anak aja gitu. Udah punya istri. Tapi waktu itu udah punya istri satu kan? Iya, satu. Iya. Masih satu. Masih satu. Insya Allah nggak nambah lagi ya? Enggak, insya Allah. Insya Allah. Cukup satu aja. Udah. Iyalah, cukup. Satu aja biasanya udah pusing kan Iya. gitu. Tapi waktu itu lo udah kerja di dunia ini, udah di dunia Udah di country? industri musik kebetulan. Udah di industri musik, ngurusin band-bandan. Kebetulan aku manajer dari salah satu band independen di Indonesia. Oh oke. Band apa? Now. Oh Enau, adiknya Ariel Lesmana. Yes. Berarti sampai sekarang masih progress sama Enau. Udah enggak. Oh udah enggak. Ya, Jadi awalnya sama Enau dulu. Yes, benar. Aku pertama kali masuk di industri musik, ngurusin band kebetulan. Terus 2020 cabut di zaman pandemi. Habis itu aku bareng temanku ngebangun perusahaan namanya Independent Music Consultant. Oke. Perusahaan itu tuh fokusnya untuk bantu musisi-musisi independen, mereka-mereka yang masih buta nih tentang industri musik di Indonesia. Oke. Terus mereka punya karya dan masih bingung gimana cara distribusikannya, gimana cara memasarkannya, kayak gitu. Nah, kita bangunlah perusahaan itu. Jadi kalau simpelnya tuh bisa dibilang gini nggak? Jadi si kantor lo ini adalah labelnya indie gitu? Bisa dibilang ya, begitu. Enggak sih? Iya, bisa dibilang begitu. Tapi kita nggak bisa, karena secara bisnis kita berbeda banget sama label kan. Oh, perbedaannya apa sih? Kita itu bisa dibilang agregator. Agregator itu bahasa yang nggak common sih sebenarnya. Aku bisa bilang tuh distributor sebenarnya. Distributor, Iya. oke. Jadi TuneCore itu mungkin setelah aku bangun si perusahaan itu, dan aku akhirnya bergabung sama TuneCore. Oh, jadi beda nih, awalnya beda. Oke. Jadi somehow aku dapat kontaknya TuneCore Southeast Asia, headnya TuneCore Southeast Asia akhirnya, dan kita punya kerjasama pada awalnya, dan akhirnya aku diajak untuk full time di TuneCore itu. Oke. TuneCore itu perusahaan distribusi, base-nya tuh di New York, Amerika, terus masuk di Indonesia tuh per tahun 2021 awal. Oke, masih baru banget berarti Baru ya? banget. Walaupun sebenarnya user kita itu di Indonesia tuh udah ada dari tahun 2007. Oke, udah lama juga. Udah lama. Tapi untuk localize semuanya kayak website localize, semuanya lah pokoknya urusan di Indonesia itu baru aktif tuh dari 2021. Oke, jadi untuk di Indonesia sendiri distribusi musik-musik indie itu cuma ada di TuneCore atau ada perusahaan lain juga? Banyak sih. Oh, sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Oke. Ada beberapa bisa dibilang di pasar yang sama, DIY distributor biasanya bisa dibilang begitu. DIY distributor. Oke. Jadi teman-teman artis upload sendiri lagu mereka di website kita, mereka bayar, dan mereka nanti lagu mereka kita akan distribusikan ke platform-platform yang ada di dunia. Oh oke. Jadi bedanya, let's say aku punya karya, Ya. terus aku mau distribusiin sendiri deh. Ini kan namanya indie juga dong berarti. Aku post sendiri di social media segala macam, ntar
urusan nanti viral atau enggak, lihat nanti aja. Bedanya kalau aku mendistribusikan ke kalian, kalian udah langsung ngerjain juga. Berarti sebenarnya untuk flow-nya sendiri tuh mirip-mirip sama label ya? Flow-nya sedikit mirip, tapi bisa dibilang berbeda. Karena gini, perbedaan kita sama label adalah TuneCore itu menawarkan pendapatan itu 100% kembali lagi ke artis ya. Gitu. Itu perbedaan itu beda kita. banget sih. Iya, jadi kita tanpa potongan. Jadi misalnya Laras udah distribusi lagu via TuneCore ke Spotify. Spotify dapat revenue misalnya $100 gitu. $100 itu akan masuk ke saldonya Laras sendiri dan bisa dicairkan langsung gitu. Tanpa potongan dari kita. Untungnya buat TuneCore apa dong? Kita ada biaya subscribe di awal. Oh, di awal doang? Di awal doang. Habis itu semua masuk ke gratis. talent? Yes. Oh gitu. Emang kalian nggak rugi? Enggak sih sampai saat ini. Oh iya sih, kelihatan sih. Oh ya, gitu, maksudnya, cara kerjanya kayak gitu. Berarti fair ya sebetulnya? Fair sebenarnya gitu, tapi karena kita menawarkan 100% pendapatan itu, revenue itu, kita tidak bisa menawarkan service lebih dari distribusi. Misalnya pitching untuk masuk playlist, itu kita cuma bisa kasih guideline. Kita nggak bisa bantuin. Atau promo via radio, airplay, apa segala macam kita nggak bisa. Kita bikinkan media visit apa segala macam itu nggak bisa. Jadi mereka dipaksa untuk bikin promo sendiri. Itu kenapa kita menamai kita DIY gitu. Jadi teman-teman sebelum bergabung sama TuneCore, ya memang mereka harus memikirkan matang-matang itu. Tapi kan di saat itu mereka bisa mengeluarkan semua sisi kreativitas mereka kan. Iya. Tapi tetap didampingi nggak? Enggak. Kita biarin. Tapi kita di website kita ada beberapa guidelines. Misalnya gimana cara meningkatkan streams Anda. Gimana cara bikin postingan di TikTok supaya bisa FYP yang kayak gitu-gitu. Kita udah kasih guideline-nya. Cuman didampingi sih enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dampingi, kita nggak ada perbedaan sama label-label yang lain. Iya. Makanya tadi kalau di awal kan mungkin aku tuh nangkepnya kayaknya sama-sama aja sama label gitu, apa bedanya gitu. Ternyata pas disebutkan, ternyata untuk keuntungan bisa 100% untuk talent, kemudian untuk pempublishan itu semuanya diserahkan ke talent juga. Kalian tapi tetap ngasih guideline-nya. Jadi nggak 100% dilepas juga ya. Ada sistem kontraknya juga? Nggak. Oh, itu juga membedakan. Jadi yang membedakan TuneCore sama yang lain mungkin ya DIY distributor itu adalah nggak ada kontrak. Jadi kenapa kita nggak mau ada kontrak yang benar-benar mengikat gitu? Kita pengen kita tuh jadi inkubator untuk artis-artis ini berkembang. Misalnya gini, aku kasih contoh. Laras rilis lagu hari ini via TuneCore, ternyata seminggu ke depan viral. Disamperin sama maybe one of the biggest label in Indonesia. Tawarin kontrak dengan gede angkanya gitu. TuneCore nggak punya hak untuk menahan. Kita akan lepaskan kalau misalnya Laras aku mau take down dong di TuneCore, kita akan lepaskan. Kenapa? Kita itu bisa dibilang bukan saingannya label, cuman kita ngelengkapin puzzle yang ada sekarang. Teman-teman artis entry level yang nggak bisa nge-reach ke label, mereka belum punya kesempatan masuk ke label, tapi mereka pengen ada di platform, ya kita bantu mereka. Apa sih alasan pertama kalian membuat DIY contributor? Country coordinator. Jadi gini, sebenarnya karena aku sebelum gabung sama TuneCore itu udah jadi user. Jadi bandku yang dulu itu udah pakai TuneCore. Jadi satu saat aku pernah ngobrol sama temanku itu. Kayaknya kalau TuneCore itu punya tim di Indonesia akan sangat-sangat membantu. Dan pada saat itu belum ada? Belum ada. Itu gara-gara celotehan itu tuh dari 2018 ya. Kita ngobrol gitu dan somehow 2020 kita ditemuin nih. Walaupun via Zoom. Sama Head of TuneCore Southeast Asia. Itu dengan PD-nya sih sebenarnya aku nge-email, hai, aku Andi dari Indonesia, aku user dari tahun sekian apa segala macam, kita jelasin lah. Bisa nggak kita Zoom meeting gitu. Akhirnya di Zoom meeting pertama, aku cerita kalau misalnya di Indonesia itu tuh pasar yang sangat-sangat bagus dan menjanjikan untuk TuneCore, apalagi di industri independen. Kenapa? Ya industri independen di Indonesia kan berkembang banget kan sekarang. Pada saat itu aku keluarin satu fakta, aku jelasin sama dia. Di Indonesia, kalau TuneCore masih pakai payment methodnya itu tuh adalah kartu kredit, nggak akan work. Iya banget. Dia kaget. Hah? Aku nggak tahu ada fakta itu, kata dia gitu. Iya, di Indonesia ada fakta itu. Gitu.
Jadi kalau kita targeting kita adalah entry level artis, which is itu anak sekolahan, anak kuliahan gitu, mereka nggak punya akses kartu kredit dan mereka nggak akan bisa bayar. Betul. Even though ada beberapa bank yang menyediakan kartu kredit yang dengan gampang gitu, tapi nggak common kan di Nggak Indonesia. semuanya, iya. Dan akhirnya aku bilang bisa nggak kita usahain khusus untuk Indonesia ada kita bisa provide e-wallet Oke. dan alhamdulillahnya di-provide GoPay sama Dana. Nah, iya. Dan ya itu membantu banget untuk teman-teman entry level untuk bikin transaksi. Paket kita murah-murah ya, tapi kalau nggak ada kartu kredit dulu kan susah. Iya. Tapi ya akhirnya setelah ada GoPay, mereka terbantu banget sekarang. Oke. Tapi yang bikin aku penasaran tuh lingkup kerja yang dilakukan oleh country coordinator gitu. Apakah Andi ini cari-cari orang atau enggak misalnya browsing mana nih penyanyi yang bagus yang belum di-publish, di sini deh kita publish deh gitu. Kalau cakupan kerjaannya tuh kebetulan for your info Indonesia itu kan cuma ada satu orang ya. Iya kan? Cuman Andi seorang kan? Yes, ini benar. baru tahu loh kita. Cuma ada satu orang. Jadi kurang lebih aku kerjain semuanya. Semuanya. Dalam artian tuh semuanya tuh mungkin dari research and development dari produk-produk kita, fitur-fitur kita yang dibutuhkan di Indonesia. Contohnya dari payment method itu ya. Iya. Oh itu diurusin juga tuh. Iya, jadi aku yang research dulu apakah ini bakal works atau enggak, atau segala macam. Terus fitur-fitur lainnya, misalnya di Indonesia itu tuh butuh localize atau enggak, butuh websitenya itu ditingkatkan atau enggak, apa segala macam. Terus juga bangun komunikasi sama artis-artis yang udah make kita juga. Oh iya, Jadi, tetap komunikasi juga. Terus bikin workshop, kita bikin workshop, juga ada ya. offline event, online event yang kayak Semua gitu. tuh diurusin sama. Sampai customer service. Wah, customer service juga ya. Iya, seorang sampai hari country ini aku masih ngebalesin chat-chatan orang untuk ya mereka yang komplain ataupun bertanya tentang gimana cara upload. Ya mohon maaf juga kalau misalnya belum semuanya ngebales. Karena ada sehari bisa dapat sekitar puluhan lah. Nah, makanya itu sebenarnya jangankan seorang country coordinator, sumpah susah banget karena baru pertama kali ngedenger ada namanya country coordinator dan cuma satu juga di Indonesia ya. Kan aku aja sebagai penyiar radio itu ada aja tuh yang randomly orang nge-DM terus dia bilang, "Kak, aku punya lagu nih. Aku mau promoin bla bla bla." Karena kan sebenarnya kalau di radio itu bukan tugas penyiar ya, Bener. itu kan tugas music director, nanti ke program director dan pokoknya itu di luar kuasa penyiar gitu. Ada aja tuh yang kayak gitu. Dan kita kan apa sih gitu. Terus kalau mau ngedengerin juga ya kalaupun bagus belum tentu lo bisa langsung di play juga lagunya gitu. Kebayang untuk seorang country coordinator kayak Andi yang ngurusin orang-orang yang pengen nge-publish lagunya tuh berapa banyak dan gimana cara lo untuk gimana ya nyaringnya gitu loh. Sebenarnya kalau untuk TuneCore itu kita nggak nyari. Nggak nyari, nyaring ya. Oh, nyaring kan pasti banyak yang masuk kan. Jadi gini, kita kan by system sebenarnya. Oke. Kalau Nggak bisa yang ujuk-ujuk datang, ini ada lagu nih, tolong dong. Bisa, Oh, kita bisa. akan terima tetap akan kita terima. Mereka akan bisa upload di website kita. Jadi nggak melalui aku. Oke. Mereka bisa buka website, Oh, jadi upload sendiri. upload sendiri. Sistemnya tuh kayak Spotify gitu-gitu. Kayak upload foto di Facebook kayak gitulah. Oh, gitu. Jadi kita punya akun, sign up sendiri, isi form, masukin lagunya. Dan itu berbayar. Berbayar. Oke, pada awalnya. berarti emang harus user dulu ya? Yes, Oke. benar, berbayar. Terus juga upload lagunya. Tapi tergantung ya, kita mau paket yang mana ya. Ada beberapa paket yang kita punya. Oh, bedanya? Tergantung kebutuhan. Ada yang untuk rising artist, breakout artist, sama profesional. Profesional biasanya dipakai buat label independen. Oh, Mereka kalau punya banyak artis. Iya, gitu. iya, Itu masalah reporting sih. Terus? Terus juga mereka upload, mereka send itu lagunya. Ntar tim kita, mesin kita akan bekerja di situ. Kita akan verifikasi. Verifikasinya tuh nanti dalam bentuk kayak apakah ini lagu plagiat atau enggak, notasinya apakah mirip sama orang lain atau enggak. Oh, susah juga tuh. Iya, ada mesin tapi kita Oh, pakai mesin. pakai mesin. Pada awalnya mesin lolos, ada manusia Waduh, tetap lagi. susah. Tapi bukan di Indonesia ya kita. Oh, jadi untuk proses itu tuh verifikasi bukan di Indonesia. verifikasi bukan Iya. di TuneCore-nya di Indonesia ya? Bukan Oke. Indonesia. Dibaca sama mereka. Kalau ada kemiripan, mereka akan dinotifikasi. Kalau misalnya nggak ada masalah, udah lewat. Gitu. Langsung bisa dipublish? Publish. Kurang lebih proses itu tuh kita akan sarankan itu tuh
3 minggu sebelum tanggal rilis. Oke. Misalnya upload hari ini, jadwalkan tanggal perilisannya tuh 3 minggu setelah ini. Gitu, karena prosesnya banyak banget. Kita menerima ribuan tiap hari. Ya itu dia masalahnya itu tuh. Jadi maksudnya kebayangkan yang istilahnya dari yang ngasal-ngasalan bikin musik sampai yang bagus banget tuh pasti masuk semua kan lagu-lagunya kan. Iya. Makanya kita kalau bisa dibilang itu mass market ya, gitu. Kita nggak membeda-bedakan apakah lagu ini bagus atau enggak. Pada intinya kita akan terima dulu semuanya. Iya. Apakah bisa dipublish atau enggak itu balik lagi ke mereka. Apakah file yang mereka upload itu tuh sesuai dengan requirement yang kita butuhkan. Iya. Ini membuktikan ya kalau siapa saja sekarang bisa menjadi musisi asalkan qualified. Iya. Karena ada proses yang dijalanin juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Ini kan kalau dari tadi kita bahas tuh profesi sebagai country coordinator ini kan cuman ada satu atau baru ada satu di Indonesia? Cuman bakal ada satu. Maksudnya bakal ada country coordinator yang lainnya? Di negara lain ada. Berarti di setiap negara tuh cuma ada satu? Yes. Oh gitu. Kenapa? Kenapa cuma ada satu? Karena kita base-nya itu DIY kan sebenarnya. Jadi company kita tuh berpikir bahwa gimana kita mengencourage musisi ini untuk menyelesaikan problematika mereka sendiri. Gimana caranya? Ya kita selalu edukasi. Kalau misalnya menemukan masalah dalam proses uploading, kita sarankan mereka untuk hubungi customer service kita. Which is ada di website itu emailnya. Mereka harus tulis email. Tapi di Indonesia kan akan agak sedikit berbeda culture-nya gitu. Bukan kita tidak mau begitu, tapi menurut orang Indonesia adalah berkomunikasi langsung direct itu akan lebih puas gitu ya. Nah, itulah aku jelaskan sama teman-teman sentral kita di Amerika ataupun di Singapura. Di Indonesia ini pasarnya berbeda gitu. Mereka butuh human touch di sini. Jadi kalau bisa kalau sampai saat ini aku masih bisa terima, tapi mungkin suatu saat kita butuh customer service khusus di Indonesia karena udah overwhelmed banget. Oh gitu. Tapi orang Indonesia works, jadi mereka punya banyak komplain, tapi nggak ada di mereka email. Dan sentral kita nggak baca, ya orang Indonesia nggak ada email, berarti nggak ada komplain. Sebenarnya banyak gitu. Kenapa? Ya itu aku bilang guidelines kita banyak, requirement kita banyak. Semua orang bisa upload, tapi nggak semuanya bisa lolos gitu. Karena kita bagaimana kadang-kadang kan takutnya platformnya nggak terima nih kualitas soundnya jelek apa segala macam gitu. Walaupun semua lagu menurutku secara pribadi itu bagus. Semua lagu itu bagus, minimal untuk orang yang buat lagu itu. Oh gitu ceritanya. Jadi sebetulnya untuk orang-orang di TuneCore-nya sendiri tuh udah banyak ya. Cuman kalian memang cara kerjanya sampai keluar gitu loh, jadi nggak cuma di Indonesia doang gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dari Andi sendiri tuh ada ini nggak sih, ada hal-hal khusus yang harus dikuasai gitu untuk menjadi seorang Enggak lah sebenarnya, country coordinator. Country coordinator. Lupa banget namanya country coordinator. Yang pertama sih yang paling pasti adalah salah satu orang yang paling memahami tentang website kita ya. Gimana cara kerjanya, produk-produk kita, fitur-fitur kita. Itu yang pertama banget gitu. Di saat aku pertama kali join, role aku belum jadi senior country coordinator, tapi aku mulai di business partner associate. Pada awalnya aku memulai karirku di TuneCore itu sebagai business partner associate, which is itu kerjanya adalah ya kita berkomunikasi dalam bentuk bagaimana membuat project atau program marketing untuk si TuneCore-nya sendiri di Indonesia. Nah itu pada awalnya gitu. Jadi aku bisa klaim pada saat itu aku salah satu orang yang paling memahami TuneCore. Kenapa? Karena aku aku user ya gitu. Dan pada saat berjalannya ya semakin paham. Jadi semua pertanyaan yang keluar dari user gitu, itu bisa kita jawab dengan cepat kan gitu. Karena udah paham juga ya. Itu yang pertama banget itu sih yang bisa aku bilang kenapa aku join di TuneCore dan diterima di TuneCore gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana kita cara mengenal industrinya sendiri. Nah, harus perfect banget nggak nih mengetahui segala hal tentang musik? Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya enggak. Karena kan itu udah ada sistemnya sendiri, mesin gitu ya. Indonesia itu punya culture yang unik banget kalau untuk musik kan. Kita punya industri independen, kita punya industri yang label lah bisa dibilang begitu. Dan sebenarnya kalau dibilang berhimpitan enggak juga. Mereka bergerak
dengan motornya masing-masing gitu, punya penikmat masing-masing. Kita nggak bisa bilang semua artis label itu tuh jelek, nggak, bagus-bagus, Iya. Unik-unik. unik-unik Iya. gitu ya. Independen apalagi gitu, ya, sama aja gitu. Jadi Iya. itu akan balik-balik lagi gimana kita nge-please telinga-telinga pendengar atau fans-fans nanti gitu. Jadi ya industri musik itu akan tetap hidup sampai dengan orang yang udah nggak bisa denger lagi. Iya benar. Itu aja sih sebenarnya. Iya sih, sebenarnya sih. Dan kalau ngomongin musik juga luas banget lah. Ada yang mainstream, ada yang side stream, dan semua udah punya pasarnya sendiri gitu ya. Jadi tidak ada kata selesai dari musik gitu. Nah, terakhir deh Andi, mungkin pesan-pesannya nih untuk, ini kan yang nontonin kita nih kebanyakan millennials dan juga Gen Z ya. Dan yang mungkin sekarang ini bermimpi untuk menjadi seorang musician gitu ke depannya. Mungkin apa nih step-step yang bisa dilakukan sama mereka gitu. Buat teman-teman yang kepikiran nih buat bikin project musik ataupun merilis musik pada suatu saat nanti, aku sarankan untuk berpikir lebih dalam lagi bagaimana kita mempersiapkan program dari pre-production, rilis, post-production, sampai promotion gitu. Jadi ada beberapa step yang harus kita lewatin. Jangan takut, jangan berkecil hati kalau misalnya kita udah rilis, streams kita masih kecil, karena semua lagu itu bagus minimal untuk orang yang membuat lagu itu. Jadi teman-teman jangan pernah berkecil hati, semangat terus, dan juga jangan lupa pakai TuneCore. Nah, itu yang paling terakhir, yang paling penting tuh. Jangan lupa pakai TuneCore. Dan tentunya ini berkaitan juga dengan campaign aksi nyata yang dilakukan oleh Perindo ya, dengan movement yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, ini adalah panggilan nih buat kamu yang pengen gabung bersama Partai Perindo. Kamu bisa langsung cek aja website di bawah sini. Ada di www.partaiperindo.com, dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo ya di Play Store atau App Store, dan jangan lupa untuk di-scan barcode yang ada di layar ya. Sekali lagi thank you Andi udah mampir ke studio podcast Aksi Nyata. Semoga memberikan banyak insight buat penonton Sobat Aksi Nyata pastinya ya. Dan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tera pamit dulu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.